mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami, ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, dan lain sebagainya. Nah, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada jaminan dengan dibawa ke barak militer ini, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? Kan nggak ada jaminan juga. Apalagi kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji, tidak terbukti ampuh atau tidak. Kurikulum maupun metode pendidikan yang baik untuk anak terkait dengan permasalahan siswa dan lain sebagainya itu sudah lengkap diatur oleh Kementerian Pendidikan. Guru juga tahu metode dan lain sebagainya. Jadi ketika dibawa ke barak militer itu saya rasa ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bukan memanusiakan manusia tetapi memiliterkan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak ada satupun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu nggak ada satupun pasalnya atau payung hukumnya. Nah, dilihat dari sini, kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Nah, sesuatu yang baik itu pasti ada setannya. Orang sholat itu bagus, ya, iya. Tapi pasti ada setan yang ganggu. Orang puasa bagus, ada setan yang ganggu. Demikian juga dengan KDM, ya. KDM ini adalah gubernur yang bukan gubernur NATO, ya. NATO itu yang ngomong doang, tidak ada tindakan, ya. Dia adalah gubernur yang bertindak. Apa yang terpikir oleh dia ambil langkah, dia bertindak, dia lakukan itu. Tidak menunggu besok, tidak akan gitu. Nah, ini saya kagum dengan dia. Dan apa yang dipikirkan, apa yang dilakukannya itu ternyata buahnya baik. Termasuk mengirim pemuda-pemuda remaja yang dianggap bermasalah untuk dibina, bukan untuk dibinasakan, untuk dibina, untuk didisiplinkan supaya menjadi baik. Dan hasilnya udah kelihatan. Ya. Mereka sampai nangis, orang tuanya sampai nangis, terharu gitu. Melihat anaknya yang dulu dilihat ya bagaimana, tapi menjadi anak yang waduh, hormat, berbakti, disiplin, bagus. Mudah-mudahan sikap itu bertahan. Ya, kalau soal itu ada yang tidak setuju, biasa. Ada yang mengatakan melanggar HAM, biasa. Ada yang mengatakan, wah itu mau
kriminal, mau dipolisikan. Biasa, itulah yang membuat Kang Deddy tambah tegar, tambah dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Maju terus Kang Deddy. Gubernur Deddy Mulyadi dilaporkan terkait barak militer. Tim hukum Jabar Istimewa siap hadapi tah dengekeun Adel Setiawan. Ya, maneh sakedeung deui dilaporkeun tah ku tim hukum Jabar Istimewa tingali atuh ngabreng-breng kieu ya. Kami sudah berdiskusi dengan Pak Deddy dan sedang melakukan kajian mendalam. Ini hal biasa bagi pemimpin berinovasi. Kami tidak gentar dan akan membela kebijakan yang sudah melalui prosedur dan persetujuan orang tua. Oh, kata salah satu pengacara. Mengatakan program barak militer dilakukan secara legal, tidak melanggar hak anak dan telah melalui persetujuan tertulis dari pihak keluarga. Tah, dengekeun ada alamannya siap-siap we sakedeung deui lah. Di Malik digugat ku tim pengacara tidak dimulyadinya. Tong tibrating bisi jual aya nu ngajemput didinya tak keur sare digugudug ku polisi. Siap-siap we make baju oranye lah. Lieur orang keur model maneh mah ukur caperung. Nggak ngerti lagi kok gimana ya. Kang Deddy dilaporin sama yang kemarin pengacara yang mengaku orang tua siswa itu ke Bareskrim atas adanya pendidikan barak militer yang katanya melanggar hak asasi anak, terus nggak ada kajiannya dan lain-lain gitu. Saya mah nggak ngerti asli. Sebenarnya kalau dilihat secara garis besar gitu ya, apa yang dilakukan Kang Deddy selama 1 bulan ini kan kelihatan ya, mulai dari barak militer, terus jam malam, terus yang ketiga adalah siswa masuk jam 6.30. Nah itu kan udah satu kesatuan gitu sebenarnya, dimana Kang Deddy pengen anak-anak Jawa Barat itu disiplin mulai dari dirinya sendiri, tapi diawasi sama orang tua gitu. Jadi nggak kebablasan kayak sekarang gitu. Jadi tidur cepat, bangun lebih awal, sekolah lebih awal gitu. Kalau dilihat itu yang dilakukan di luar barak militer. Sebenarnya kan garis besar Kang Deddy itu cita-citanya adalah menciptakan banyak sekolah yang kayak Taruna Nusantara, di mana sistemnya itu disiplin, terus anak-anaknya juga bagus-bagus lulusannya gitu, tapi dengan model yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah umum gitu, yang nggak berbiaya mahal, karena nggak semuanya bisa masuk Taruna Nusantara. Jadi gimana caranya standarnya sama kayak Taruna Nusantara, tapi dengan biaya yang murah gitu. Sebenarnya itu kan benang merahnya, cuma nggak ngerti gitu, entah karena politik atau apa. Coba deh kalian komen gimana itu tentang pelaporan KDE orang tua siswa itu tentang barak militer ala KDM. Coba deh kalian komen. Nah guys, jadi sosok Adel Setiawan yang berani banget melaporkan KDM ya, kemarin sempat dilaporkan ke Komnas HAM dan terakhir dilaporkan ke Bareskrim Polri gitu guys. Dan dia mengatakan yang dilakukan oleh KDM ini kebijakannya itu melanggar HAM. Dan dia juga secara gamblang mengatakan bahwasanya KDM ini tidak mengerti dengan falsafah pendidikan. Dia mengatakan bahwasanya KDM ini orang tidak mengerti falsafah pendidikan. Kalau kita lihat dari riwayat pendidikannya, bahkan KDM ini sudah menempuh pendidikan yang tinggi dan juga mempunyai pengalaman yang tentunya sudah sangat banyak, karena sebelumnya beliau juga pernah menjadi bupati di Purwakarta. Hal tersebutlah karena mungkin kerjanya bagus dan juga ilmunya yang sangat luas yang bisa dibagikan, serta pengalamannya juga sehingga diangkat menjadi gubernur. Gak gampang loh guys menjadi gubernur, dan juga bupati adalah dia menjadi profesi dia sebelumnya. Dengan gamblang Bapak ini mengatakan, Adel ini mengatakan Kang Deddy ini tidak ngerti dengan falsafah pendidikan dan juga tidak cukup pintar untuk mengeluarkan kebijakan. Nah sebenarnya tentunya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sudah diuji coba dan juga telah mempunyai tentunya ada manfaat dari kebijakan yang dia lakukan. Tidak mungkin asal-asalan seperti itu. Dan juga menanggapi tentang Adel Setiawan yang melaporkan KDM, banyak sekali menuai pro dan kontra. Banyak sekali netizen yang tidak setuju dan sependapat dengan Adel ini. Bahkan banyak juga yang menyarankan KDM untuk melaporkan balik Adel Setiawan, karena memang berani banget